Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tuti dan Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat baik. siang juga Pak Sigit. Ya, selamat siang Bu Tuti. Baik, Ibu Tuti Alawiyah dan Bu Siti Salbiah, hari ini 28 November kita akan melakukan coaching dalam supervisi akademik, di mana sekarang saya Sigit Finarcoyo akan menjadi supervisor yang akan melakukan supervisi terhadap tahapan coaching yang akan dilakukan Bu Tuti Alawiyah sebagai coach dan Ibu Siti Salbiah sebagai coachee. Begitu ya, Ibu ya. Baik, sebelum kita mulai, saya akan melakukan tahapan prasupervisi, di mana saya akan melakukan share screen. Mohon izin share screen. Oke, Bu Siti dan Bu Tuti, apakah terlihat? Terlihat Pak? Ya, terlihat. Ya, jadi untuk tahapan prasupervisi ini, saya akan melakukan mendiskusikan rubrik penilaian ya, tentunya utamanya terhadap Ibu Tuti ya. Observasi kira-kira ini Bu, saya akan melihat, mendengar, lalu mencatat ya. Nah, nanti pastikan Ibu harus tidak melakukan asumsi, fokus pada area yang dikembangkan, lalu nanti hasil prapercakapannya seperti apa. Lalu pasca percakapannya, rubriknya seperti ini Bu Tuti ya. Jadi nanti saya akan melakukan ini. Oke, apa yang sudah dilakukan, lalu saya akan menyampaikan hasil observasi. Jadi nanti saya akan mencatat, lalu nanti saya akan sampaikan apa hasil catatan saya. Nah, kira-kira itu Bu Tuti, apakah ada yang ingin ditanyakan? Siap Pak, sudah cukup. Sudah ya? Oke, bisa kita lanjutkan. Saya akan coba untuk stop share screen. Nah, selanjutnya sekarang akan dilanjutkan terhadap coaching dari Ibu Tuti kepada Ibu Siti. Untuk kemudian saya silakan nanti saya sambil supervisi ya Bu. Silakan Bu Tuti dan Bu Siti. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Siti, Pak Sigit. Bu Siti, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Mana kabar Bu Tuti juga? Alhamdulillah. Ibu, hari ini kita akan melakukan coaching ya. Nah, kira-kira Ibu ada permasalahan tidak Ibu di sekolah Ibu? Ini Bu Tuti jadi seperti yang sudah kita obrolin di WA sebelumnya ya. Saya dengar katanya Bu Tuti juga satu permasalahan yang terjadi di sekolah saya nih Bu Tuti. Kebetulan saya kan memang pimpin di sebuah sekolah negeri di daerah Jati Asih nih Bu. Namun nama SD-nya tidak saya sebutkan ya Bu ya. Ya, oke. Saya tuh mimpin di sebuah sekolah negeri dengan jumlah guru itu berjumlah kira-kira 12 orang. 12 itu diantaranya 2 sebagai operator dan satunya sebagai pramuka bersih. Nah, di antara 10 guru ini, satu di antaranya itu tidak disiplin lah, melanggar disiplin. Di kehadiran beliau itu di sekolah itu ya cukup sering tidak masuk itu gitu. Jadi saya merasa dalam satu sekolah itu ini permasalahan besar. Kenapa? Karena di SD itu kan kehadiran itu betul-betul ya, namanya anak-anak itu kalau ditinggal ya akhirnya tidak akan kondusif gitu. Nah, maksud saya kita sharing ini ya barangkali dari hasil sharing ini kita menemukan solusi terbaik nih buat saya Bu Tuti, harus seperti apa saya menjadi pimpinan itu gitu. Padahal kan dari awal saya masuk itu sudah ada bentuk
teguran lisan juga sudah, sampai peringatan satu juga sudah. Oh gitu. Oke, sebagai teman saya nih gitu. Iya, iya, iya. Jadi permasalahan ibu adalah ada satu guru yang tidak melaksanakan disiplin dan peraturan sekolah ya Bu ya. Nah terus jadi tujuan ibu itu ingin guru-guru semuanya bisa melaksanakan tugas dengan baik, gitu kan ya Bu ya. Pada intinya gitu kan. Nah sekarang kira-kira apa ukuran keberhasilan ibu agar mereka melaksanakan tugas mereka dengan baik? Ya, jadi kalau dilihat dari permasalahannya kan dengan guru lain memang tidak ada masalah Bu. Cuman saya sebutlah inisialnya si A nih, satu guru itulah yang menjadi titik permasalahan kita gitu, karena setiap minggu itu ada aja dia alasan tidak masuk. Jadi kalau saya tanya kenapa, ya banyak memang alasannya. Jadi faktor utamanya itu karena jarak yang terlalu jauh dengan sekolah. Jadi kalau guru yang lain sih nggak masalah Bu. Dengan guru satu inilah yang jadi beban saya. Kenapa beban? Karena setiap dia masuk, setiap dia tidak masuk, maksudnya ya mau nggak mau saya yang harus masuk ke dalam kelas. Karena kan tugas kepala sekolah itu kan banyak ya Bu, apalagi suka bentrok itu dengan kegiatan lain kayak rapat dinas, itu kan kita tidak bisa meninggalkan itu gitu. Sementara ini nggak ada gitu Bu. Jadi intinya itu, yang lain sih tidak ada masalah untuk sih. Ya, jadi guru itu tidak ada permasalahan dengan kawan-kawannya, cuma kok dia tidak masuk gitu kan. Nah kira-kira apakah ibu pernah berdiskusi dengan guru tersebut gitu? Bagaimana tolak ukur ibu gitu kan, agar ia rajin gitu kan melaksanakan tugas. Ya, jadi sementara untuk tindakan awal saya itu ya itu tadi Bu, saya ajak ngobrol, kenapa gitu kan, kok sering seperti ini. Kelamaan dia terbuka, ya alasannya memang karena jarak yang terlalu jauh gitu, dengan sekolah gitu. Kenapa jauh? Karena dia tuh ngikutin rumah istrinya gitu Bu, istri keduanya gitu. Jadi dia itu yang istri pertama itu udah cerai, dia punya istri kedua tapi rumahnya jauh. Nah setiap seminggu sekali itu dia pulang ke sana gitu, tapi bukan di hari libur. Saya bilang maunya saya gini Pak, ketika pulang ambil di hari yang memang tidak mengganggu pekerjaan gitu. Nah di hari Sabtu kan selesai bertugas gitu kan, selesai dari sekolahan kita rapikan dulu pekerjaan, pulang untuk di hari Sabtu, minggunya kan libur kan gitu Bu. Nah saya bilang iya itu, dia bilang masih iya, tetapi pada prakteknya ada aja di hari Senin lah dia belum masuk ke sekolah, nah di hari Selasa gitu kan, jadi di jam kerja itu lalu seperti itu. Saya ajak ngobrol, ya permasalahannya itu tadi, dia males dengan perjalanan yang sangat jauh. Nah bisa 1 sampai 2 jam Bu, kalau macet itu bisa 2 jam perjalanan. Solusinya bagaimana nih Pak? Saya bilang saya nggak bisa seperti ini terus. Sampai kita panggil tuh pihak UPT untuk bisa menyelesaikan Pak. Karena bukan hanya itu saja, jadi sering gitu. Oh, gitu. Berarti identifikasi permasalahannya gitu ya karena jarak gitu ya. Nah, apakah ibu pernah memanggil beliau gitu kan? Kira-kira ibu kasih kesempatan gitu kan, berapa jangka waktu ibu gitu kan mengukur keberhasilan beliau itu agar bisa disiplin melaksanakan tugas di sekolah. Iya, saya pakai tahapan. Jadi awal saya tegur masih belum bisa, naik ke SP1. Jadi ini udah ke SP1. Nah di SP1 dalam pemantauan nih, kalau sampai
3 kali nggak masuk seperti itu lagi di jam kerja, naik nanti ke SP2. Saya bilang, ini dia udah sekali nih nggak masuk di SP1. Jadi ibaratnya masih terus dalam pemantauan, cuman selama ini ya tetap saya ingetin, Pak hati-hati, ini udah SP1, saya bilang, jangan sampai naik ke SP2 dan 3, malah nanti yang kena dampaknya Bapak. Saya bilang, saya bisa aja usulin Bapak untuk saya berhentikan atau saya mutasi. Saya bilang, itu wewenang saya. Cuman kan kembali, saya ngeliat Bapak punya anak, Bapak punya istri. Saya bilang, tolonglah berpikir dewasa. Saya bilang gitu kan, jangan sampai dia mengulang permasalahan kedua kalinya gitu. Ya selama ini sih masih di pantauan Bu. Jadi di pantauan SP1 udah sekali nggak masuk, 2 kali lagi nggak masuk, udah naik ke SP2 itu. Berarti ukuran ibu itu agar beliau jera memakai ukurannya SP ya Bu ya? Ya. Nah kira-kira adakah halangan dan hambatan ibu ya ketika mengidentifikasi masalah anak buah ibu tersebut? Ya, hambatannya itu tadi. Jadi memang permasalahan itu kan yang mampu menyelesaikan bukan dari diri saya ya Bu, tapi kembali ke si guru itu. Jadi mau nggak mau kan memang kesadaran diri dia yang harus dibangun gitu kan Bu. Kalau bagaimana pekerjaan itu kan menjadi tanggung jawab dan kewajiban dia gitu, apapun rintangannya kan gitu ya. Namun selama ini setelah saya, maksudnya ketika dia nggak masuk dia harus tanda tangan gitu kan, saya sodorin buku tuh, Pak ini Bapak udah nggak masuk di bulan ini udah sekali, kalau sampai nambah kedua kali Bapak akan naik ke SP2. Setelah itu tuh dia kayak mikir gitu Bu, saya mikir daripada saya nambah ke SP2 gitu kan. Jadi dia berusaha sih kalau saya lihat dari awal-awal saya masuk ya ada perubahan sikap gitu Bu, setelah saya perketat dengan aturan yang saya bukan itu. Berarti kalau dilihat dari pembicaraan dan komunikasi ibu terhadap beliau, ada rasa ingin berubah ya Bu ya, Ya. pada dirinya gitu kan. Nah sekarang apa komitmen ibu terhadap keingin perubahannya rekan ibu tersebut? Ya, komitmen saya ya maunya dia tuh ya berubah dalam arti kata bukan karena paksaan dari saya ya, lebih kepada bentuk tanggung jawab diri sebagai ASN gitu kan. Yang namanya kehadiran itu ya memang harus dinomor utamakan di final waktu itu, karena efeknya bukan hanya pada dirinya tetapi kan imbas dengan anak-anak gitu kan Bu. Jadi saya nggak bosan-bosannya untuk terus ingetin gitu. Oh gitu ya. Nah sekarang siapa yang dapat membantu ibu dalam rangka kegiatan menjaga komitmen tersebut? Ya selama ini kan gini Bu ya, mungkin kalau hanya sekedar kepala sekolah dianggapnya mungkin dia mah kepala sekolah baru, apalagi masih muda, jauh di bawah saya kan gitu. Mungkin ada rasa kesitunya. Bukan berarti kita menakut-nakuti, bukan. Tapi mungkin lebih kepada apa ya, bentuk penegasan aja. Jadi saya tuh sesekali tuh ke UPP, jadi unit pelayanan pendidikan itu saya datang ke ketuanya. Jadi saya ngobrol tentang masalah ini. Nah si UPP itu juga respon gitu. Dia bilang hadirkan saya ke sekolah, saya mau ngajak ngobrol itu ASN gitu kan. Nah ke situ ke sekolah, jadi beliau datang dan ngajak ngobrol gitu kan. Nah dari situ tuh mungkin dia akan beranggapan wah UPP aja udah turun nih ke saya kan gitu, ada rasa takut ketika dia mau berbuat hal yang sama gitu. Ya. Oke Bu Siti, tadi kan Bu Siti sudah bilang ya, yang membantu ibu itu adalah UPP gitu kan. Dan rekan ibu sekaligus anak buah ibu itu sudah ada pertanggungjawaban yang ingin berubah. Nah sekarang kira-kira tindak
tanggapan beliau seperti apa itu? Tindak lanjut saya terhadap ASN itu ya dalam masa pemantauan, dan saya harus lebih tegas dengan aturan yang saya keluarkan, Bu. Jadi intinya dia itu harus dimotivasi dari dirinya, juga diikat oleh aturan yang saya terapkan, gitu. Ya, oke. Berarti kan Ibu sudah bisa ya mencari bagaimana saya harus apa gitu kan terhadap tempat ini gitu kan. Nah, nanti bagaimana ibaratnya dan bagaimana pembinaan terhadap beliau itu Ibu tadi sudah Ibu kemukakan ya Bu ya. Nah, dan mudah-mudahan saya doa Ibu juga berhasil gitu. Nanti kurang lebih deh kira-kira gimana dengan beliau dengan jangka waktu tadi 2 minggu ya Bu ya. Jalan sampai jalan. Nah, nanti ya bisa sharing lagi dengan Ibu. Iya, siap. Semoga berhasil ya Bu Siti ya. Ya, makasih Bu Tuti ya. Atas ide dan sarannya, makasih. Ya. Ya, gimana Bu Tuti? Apa yang sudah dilakukan tadi Bu saat coaching? Ya. Alhamdulillah tadi saya sudah sharing ya Pak. Bu Siti sharing dengan saya gitu kan. Nah, beliau juga dapat menemukan tindak lanjut pembinaan terhadap gurunya gitu kan. Alhamdulillah sharing kita berjalan cukup lancar, dan ya mudah-mudahan kita doakan saja Bu Siti bisa menyelesaikan kan problem yang ada di sekolahnya. Ya, untuk indikator ketercapaiannya apa Bu tadi Bu? Dari solusi tadi Bu, apa solusinya Bu? Ya, indikatornya itu beliau itu ingin mendisiplinkan gurunya yang indisipliner terhadap peraturan yang ada. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa hasil observasi ya Bu, sesuai dengan sesi coaching dari Ibu terhadap coaching yaitu Bu Siti ya. Jadi memang tadi Ibu sudah memberikan atau melakukan tahap coaching terhadap Bu Siti ya, di mana tadi ada sebuah problem permasalahannya, lalu Ibu sebagai coach melakukan penggalian informasi, lalu Ibu juga menuntun Bu Siti sebagai coach untuk mengemukakan apa solusinya ya. Jadi solusinya tadi bukan berasal dari Bu Tuti ya, jadi memang dituntun akhirnya dilakukan validasi secara verbal, secara sadar atau tidak sadar, secara langsung tidak langsung sebenarnya solusi itu sudah dipikirkan atau sudah direncanakan, dan bahkan tadi juga sudah sedikit banyaknya juga sudah dilakukan ya terhadap solusi tersebut terhadap permasalahan yang dilakukan oleh Bu Siti terhadap salah satu guru ASN di sekolah yang Bu Siti pimpin. Nah, itu kira-kira ya Bu Tuti ya catatan saya ya. Iya Pak. Lalu selanjutnya kompetensi apa yang kira-kira ingin dikembangkan Bu dari hasil coaching yang dilakukan baru saja oleh Bu Tuti kepada Bu Siti Bu? Kompetensi yang dikembangkan ini menjadi pendengar yang baik ya. Oh ya. Lebih baik menjadi pendengar yang baik gitu kan untuk Bu Siti. Menjadi pendengar yang lebih baik gitu Bu ya. Iya. Ya karena memang yang namanya manusia itu kan kayak tadi kan seperti gurunya beliau kan kendala jarak gitu kan waktu gitu. Kita dan jangan ada timbul di sifat itu sifat judgement terhadap guru dan rekan kita gitu loh Pak. Tapi tadi alhamdulillah Bu Siti
Siti memang memberikan waktu gitu kan kepada beliau gitu kan. Pertama diberikan tugas dulu, diberikan apa pembinaan, baru SP, selanjutnya SP gitu kan. Ada apa ya ibaratnya itu, ada tahapan-tahapannya lah. Memang untuk pengembangan diri lah tujuannya. Oke, baik. Kira-kira itu ya kompetensi yang akan atau ingin Ibu kembangkan. Nah, baik, kira-kira sesuai dengan tanggung jawab saya sebagai supervisor, seluruh rangkaian pra, lalu supervisi dan pasca percakapan sudah selesai dilakukan, Bu Tuti dan Bu Siti ya. Oke, siap. Dengan demikian akan saya tutup coaching dalam supervisi akademik ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Pak Sigit dan Bu Tuti? Sehat Bu, baik. Baik, baik teman-teman. Hari ini saya bertugas sebagai supervisor dalam acara coaching ya yang akan dilaksanakan oleh Ibu Tuti dan juga Pak Sigit. Sebagai coachingnya yaitu Ibu Tuti dan sebagai coachnya adalah Pak Sigit. Ya, benar Bu. Beberapa hal hasil diskusi ini akan saya catat. Tentunya apa kompetensi coaching yang dikembangkan, terus apa saja nanti yang menjadi tujuan dari pengembangan ini. Yang selanjutnya saya catat dan saya nanti akan saya kemukakan di akhir sesi coaching. Baik, itu saja sebagai pembuka dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Bu Tuti. Gimana kabarnya Bu Tuti? Alhamdulillah Pak Sigit. Ya, baik. Kemarin kita terakhir ketemu, Ibu menyampaikan katanya ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin disampaikan gitu ya kira-kira Bu Tuti ya. Karena Iya, betul, Ibu Pak. menyampaikan kemarin beberapa kali melihat saya melakukan coaching atau dengan rekan yang lain. Saya sering melakukan konsep coaching terhadap rekan-rekan guru yang lain, begitu ya kira-kira Bu ya? Betul Pak, betul Pak. Nah, gimana nih kira-kira nih Bu Tuti nih, apa yang rencana pertemuan atau apa yang ingin diobrolkan Bu Tuti? Ya. Jadi gini Pak, sebentar lagi kan menjelang semester 2 ya Pak ya. Ya. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Nah, di situ saya ngajar kelas rendah Pak, kelas 1, kelas 2 gitu kan. Saya kepingin tuh KBM saya berjalan dengan baik gitu kan. Karena pelajaran agama itu banyak aspek Pak. Ada aspek ibadah, aspek Al-Quran, aspek membaca sirah Nabi. Nah itu saya kepengen keseluruhan aspek itu bisa berhasil di siswa-siswi saya gitu loh Pak. Baik, untuk selanjutnya biar nanti saat proses coaching ini akan banyak yang saya catat atau dokumentasikan ya Bu Tuti ya, karena ini adalah bagian tahapan dari coaching. Jadi ketika nanti saya bertanya, mohon izin disampaikan secara lengkap dan jelas. Untuk selanjutnya, kira-kira untuk kelas berapa nih Bu Tuti? Pada siswa kelas 2 nih Pak. Untuk kelas kecil ya, kelas 2 ya? Kelas kecil, kelas 2 SD. Oke, baik. Lalu selanjutnya berarti intinya nanti yang ingin didapatkan atau ingin dicapai dari percakapan coaching kita apa Bu Tuti? Saya kepengen siswa-siswi saya itu berhasil dalam mengikuti pembelajaran mata pelajaran PAI dan mereka
senang lah dengan KBM yang saya sampaikan ke mereka. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melalui tahap identifikasi ya Bu ya. Jadi kira-kira kesempatan atau kekuatan apa nih yang Ibu Tuti selama ini miliki atau punyai selama dalam proses pembelajaran sebelumnya sebelum kita ngobrol-ngobrol ini Bu? Ya mungkin karena apa ya, saya itu ingin sih Pak menggunakan metode yang lebih baik gitu loh, metode pembelajaran, karena kan biasanya selama ini saya paling ceramah gitu Pak, penugasan juga cuma soal. Nah saya kepengen menggunakan eh, metode pembelajaran yang lebih baik lagi agar siswa-siswi saya tidak bosan ketika mengikuti pelajaran saya Pak. Oke, baik Bu Tuti ya. Karena memang sebelum ini kita pernah bertemu, kita ngobrol secara singkat. Ibu punya pengalaman sudah cukup lama mengajar ya Bu ya, lebih dari 10 tahun ya Bu Tuti ya. Bisa Pak seperti itu. Ya, nah kira-kira Bu dalam jangka waktu 10 tahun ini pastikan banyak pengalaman yang itu Ibu jadikan sebuah kekuatan-kekuatan sebagai menjadi guru ya. Kalau dibuat rentang skala nih, kira-kira nih, Ibu sudah menyampaikan tujuan Ibu tadi. Nah, kira-kira ada di posisi atau skala berapa nih untuk mencapai tujuan tadi, Bu? Yang intinya sudah baik menjadi lebih baik lagi, Bu. Untuk skalanya skala seperti seberapa, Bu? Kalau saya tidak menargetkan terlalu tinggi ya Pak ya, karena kan mereka masih usia dini ya Pak ya, sedangkan Kelas 2 tadi, Bu ya? aspek kelas 2 SD, sedangkan aspek pembelajaran PA itu cukup banyak gitu kan. Nah saya paling sekitar 7 lah Pak, gitu. Ya kepengen sih sampai 8, 9, 10 gitu, tapi saya menargetkan untuk sementara saya nilainya 7 dulu deh Pak, karena saya biasa mengajar kelas tinggi Pak, kelas 4, 5, 6. Nah ini sekarang berbaris ke kelas 1, 2, 3 gitu, berhubung rekan saya sudah ada yang pensiun. Nah, jadi saya ditaruh di kelas rendah. Nah, makanya masih meraba juga gitu kalau di kelas rendah Pak. Makanya saya tidak mau menggunakan skala yang cukup tinggi. Saya hanya target lah di angka 7 gitu. Ya mudah-mudahan sih nanti setelah saya terjun gitu kan, saya pahami mereka, media belajarnya saya sesuaikan, saya bisa di angka 8, 9, minimal 10 lah. Oke, baik. Terima kasih Bu Tuti. Untuk selanjutnya Bu, yang mau saya tanyakan kira-kira kebetulan saya pernah punya pengalaman mengajar juga Bu di SD, SMP, SMA atau SMK. Nah, kira-kira nih hambatan apa saja nih yang Ibu temui ya atau misalnya hambatan yang kemungkinan bisa menghalangi Ibu untuk untuk melakukan metode-metode belajar yang lebih variatif lagi Bu, ada atau sudah muncul atau belum nih Bu, apa hambatannya Bu? Nah, karena nanti saya akan baru meraba di semester 2 ya Pak ya, kayaknya saya sudah membayangkan gitu loh, metode yang saya berikan itu dengan menggunakan media itu agak ribet juga Pak, karena kelas 1, kelas 2 gitu kan. Nah, selama ini kan dengan guru kelasnya hanya ya paling menulis gitu kan, membaca, nah bernyanyi gitu kan. Nah, makanya mungkin nanti saya menggunakan media yang saya sesuaikan dengan keadaan siswa dan latar belakang siswa tersebut gitu kan. Tapi saya lihat dulu gitu kan, saya asesmen dulu mereka gitu kan, gimana mereka bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik gitu kan, apakah bisa ataukah tidak ketika saya menggunakan media ini gitu. Misalkan gini loh Pak, kalau saya misalkan menggunakan media seperti video itu kan harus saya sesuaikan juga videonya apa yang akan saya berikan ke mereka gitu. Nah takutnya namanya anak kelas 2 ketika kita pasang laptop ini kan guru butuh Pak di depan gitu kan, itu karena mereka masih asing gitu, beda kan dengan kelas tinggi. Kalau kelas tinggi kan kita bilang, kita instruksikan hati-hati juga mereka paham, tapi kan kalau anak kecil tuh masih agak sulit gitu loh Pak, tapi mudah-mudahan sih bisa. Oke, baik Bu Tuti. Selalu selanjutnya Bu ya, karena memang yang sedang kita obrolkan ini adalah dalam
menggunakan tahapan atau konsep coaching. Nah, ini mungkin di sini nih bedanya nih. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan, tadi ya Ibu menginginkan, Ibu sudah menyebutkan secara verbal tadi permasalahan Ibu tadi, dan Ibu menginginkan menggunakan metode yang lebih variatif ya, lebih variatif agar peserta didik lebih semangat lagi. Nah, gagasan apa Bu? Gagasan apa atau opsi apa kira-kira untuk mencapai atau mengatasi hal tersebut, Bu? Sudah terfikirkan atau belum? Secara sadar atau tidak sadar, Bu, kira-kira? Kayaknya saya pertama itu melakukan pendekatan dulu kali ya Pak, pendekatan dengan siswa gitu kan, sebagai proses adaptasi gitu kan. Nah nanti dengan proses adaptasi tersebut, saya bisa melihat kemauan siswa untuk mengikuti pelajaran saya gitu. Nah, begitu mereka mau kan nanti saya bisa loh, yang saya akan terapkan seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu loh. Nah, barulah nanti untuk selanjutnya kita bisa menggunakan media yang kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran gitu. Jadi saya intinya awal itu membangun kemitraan dulu dengan anak-anak gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kemitraan itu kita bisa bekerja sama. Karena kan sifat kita kan guru hanya menuntun ya Pak. Jadi kita tidak bisa mengejas mereka harus bisa, harus ini, harus ikut ibu guru. Kita nggak bisa begitu. Dalam menuntun kita membangun kemitraan dulu. Nah nanti dengan secara tidak sadar mereka bisa terbangun minat dan keingintahuannya untuk mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam dari berbagai aspek. Baik, Bu Tuti ya. Jadi tanpa disadari nih Bu, Ibu tadi awal udah menyampaikan masalahnya atau yang Ibu inginkan, tapi baru saja juga Ibu juga sudah menyampaikan ya gagasan atau misalnya ya kita sebut solusi ya. Jadi permasalahan yang Ibu hadapi secara sadar tidak sadar sebenarnya Ibu sudah punya rencana ya, tapi mungkin di sini membutuhkan penguatan dan tuntunan atau pertanyaan penggalian informasi yang saya tanyakan dari awal hingga saat ini. Oke, Bu Tuti, nggak disadari tanpa disadari kita sudah sampai sekitar 10 menit nih Bu Siti ya ngobrol-ngobrol ini. Saya akan lanjutkan Bu ya. Selanjutnya saya akan melakukan tahapan yang selanjutnya rencana aksi. Nah, tadi Ibu bilang melakukan pendekatan terhadap siswa. Walaupun tadi siswanya kelas kecil ya, kelas 2 ya. Tapi bina trust atau membangun rasa saling percaya juga penting ya di level berapapun, di kelas berapapun. Nah, kira-kira rencana apa nih Bu yang bisa Ibu susun untuk mencapai tujuan tadi, untuk melakukan pendekatan tadi Bu? Saya akan merencanakan tentu saja pembelajaran yang berkesinambungan Pak. Nanti setelah misalkan saya masuk kelas nih, tentu saja kita kan kalau masuk kelas itu kita buat yang namanya RPP ya Pak ya. Nah dari tujuan pembelajaran gitu kan, kita sesuaikan dengan kemampuan mereka. Nah tentu saja di situ kan ada nanti ada asesmen awal ya kan, asesmen akhir. Nah ketika nanti di suatu tujuan pembelajaran saya melakukan asesmen, anak itu misalkan nilainya kurang atau kurang bagus, kurang baik, tentu saja saya akan mengadakan pembinaan secara kontinu Pak. Gitu. Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan wali kelasnya, bisa menambah jam di selesai belajar mereka gitu, agar mata pelajaran saya itu bisa benar-benar minimal mereka itu memahami lah Pak gitu kan. Kalau menguasai kan masih terlalu jauh ya kalau untuk kelas rendah gitu, minimal mereka menguasai lah gitu. Apalagi aspek-aspek pembelajaran yang kita lihat agak sulit gitu. Nah mungkin jadi intinya saya mungkin akan mengadakan pengembangan pembelajaran secara kontinu dan berkesinambungan gitu. Oke, baik. Tadi itu Ibu sudah menyampaikan rencana ya. Lalu kira-kira Bu, strategi untuk mencapai tujuan dan jangka waktu yang kira-kira Ibu perlukan untuk melakukan hal yang sudah Ibu sampaikan tadi seperti apa Bu?
strategi mungkin kita tentu saja saya jadi guru harus menyampaikan pembelajaran dengan menjadi guru yang kreatif ya Pak ya. Karena kan artinya apa? Kita tidak hanya menyampaikan secara ramah gitu kan. Tapi mungkin nanti kita bisa bercerita, kita bisa mewarnai gambar atau permainan, speaking gitu kan. Itu dengan strategi itu nanti anak-anak bisa dengan sendirinya bisa menyenangi pelajaran tersebut. Nah, untuk jangka waktu, saya lihat itu mungkin di 2 bulan pertama, Pak. Nah, 2 bulan pertama hasilnya seperti apa? Kalau kurang baik, tentu saja nih saya akan mengadakan perbaikan. Yang pertama, tolak ukur saya dulu. Apakah saya selama ini sudah bagus atau belum dengan cara saya menurut mereka. Gitu. Setelah itu, ya tentu saja saya selaku guru harus meningkatkan kompetensi saya. Bisa saya mengikuti KKG atau saya sharing dengan komunitas yang ada di sekolah saya gitu loh Pak. Oke, baik. Kira-kira nanti walaupun Ibu sudah menyampaikan tadi problemnya ya, dan Ibu sudah punya rencana dan strategi Bu, tapi saya ingin mendengarkan validasi oleh Ibu. Kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana yang sudah Ibu rencanakan apa saja Bu? Ukurannya Bu? Mungkin ukuran keberhasilan saya itu anak seperti misalkan gini, itu kan dari aspek ibadah ya Pak, misalkan contoh ya Pak ya, aspek ibadah, anak bisa mengenal wudhu gitu kan, anak bisa mempraktekkan cara berwudhu gitu kan. Nah nanti tentu saja dengan praktek yang mereka saja ke musola, bagaimana mereka mempraktekkan wudhu gitu kan. Nah itu ya minimal kalau anak kelas 2 dia udah tahu lah model cuci muka seperti apa gitu kan, tangan seperti apa, itu sudah termasuk ukur keberhasilan gitu kan. Nah kenapa saya menentukan itu? Karena memang kita lihat tujuan pembelajarannya dulu. Makanya saya tidak mau memberikan tujuan pembelajaran yang terlalu rumit, karena nanti akan merumitkan saya sendiri gitu kan. Nah misalkan kayak saya mengajarkan praktek ibadah gitu kan, udah tujuan pembelajaran saya siswa dapat mengenal siswa dapat mempraktekkan cara berwudu dengan baik. Nah itu kan nanti kalau dia sudah bisa praktek ya sudah gitu, berarti sudah berhasil ukuran saya gitu. Nah, sama misalkan mereka membaca huruf hijaiyah gitu kan. Ada beberapa huruf hijaiyah kan banyak ya Pak, ada 28. Misalkan saya targetkan 12 huruf dulu gitu kan. Mereka itu sudah bisa membaca, ya sudah, itu sudah ukuran keberhasilan. Tentu saja nanti akan ada peningkatan-peningkatan gitu kan. Oke, baik Bu Tuti. Selanjutnya kita akan masuk ke tahapan atau sesi selanjutnya ya. Nah, kira-kira Ibu sudah menyampaikan rencana dan yang lain-lain. Selanjutnya kira-kira nih Bu, siapa saja kira-kira yang bisa mendukung atau membantu Ibu Tuti dalam menjaga komitmen atau rencana Ibu yang sudah Ibu susun Bu? Ya, tentu saja tidak terlepas dari yang pertama kepala sekolah ya Pak, selaku leader di sekolah, yang kedua wali kelas, yang ketiga orang tua dan lingkungan sekitar. Dan saya pun mungkin akan melihat nilai rapot anak itu sebelumnya gitu kan, pelajaran agamanya itu mencapai berapa nilainya gitu kan. Nah, nanti di situ mungkin bisa jadi sebagai tolak ukur saya gitu kan untuk membina anak tersebut. Oke, baik Bu Tuti ya. Jadi kalau boleh saya sebut menitnya, kita sudah tidak terasa sudah 17 menit nih Bu Tuti ya. Tadi Iya, tanpa Pak. disadari sudah kita melalui fase-fase konsep coaching ya, dimulai tadi tujuan tadi sudah saya tanyakan, Ibu sudah menyampaikan, saya sudah melakukan identifikasi, lalu tanpa disadari ternyata Ibu sudah merencanakan aksi atau merencanakan bagaimana mengatasi masalah tersebut ya. Tadi utamanya adalah pendekatan terhadap
peserta didik. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana nih Bu Tuti nih perasaannya nih? Jadi sebenarnya itu bukan dari saya nih solusinya, tapi dari Bu Tuti sendiri nih solusinya. Bagaimana perasaan Ibu nih setelah kita melakukan obrol-obrolan atau konsep coaching Bu Tuti? Ya. Awalnya saya agak berat ya Pak. Aduh, kok saya ditaruh di kelas 2 gitu loh. Saya biasa ngajar kelas 5, kelas 6 gitu kan. Kok saya ditaruh kelas 2, kayaknya berat banget nih. Dengan saya membayangkan anak yang masih keibuan gitu loh. Yang masih, ya gitu lah. Masih butuh orang tuanya Bu ya? Iya, tapi setelah saya sharing dengan Pak Sigit, alhamdulillah saya sudah punya jalan keluar yang akan saya terapkan. Kira-kira nanti kalau anak seperti ini saya akan bagaimana, anak seperti ini akan bagaimana gitu ya, minimal ada pencerahan lah Pak gitu. Oke, baik Bu Tuti. Jadi tadi sudah sudah Ibu sampaikan ya. Jadi alhamdulillah puji syukur saya turut senang karena Ibu juga sudah mendapatkan solusinya. Yang solusinya berasal dari Ibu sendiri ya. Nah, jadi nanti rencana tindak lanjut coaching ini ya mungkin nanti kita akan berkomunikasi lagi nih Bu Tuti ya. Jadi saya akan bertanya atau Ibu juga misalnya bisa menyampaikan kira-kira bagaimana tahapan rencananya sudah terselesaikan atau sudah tercapai berapa banyak begitu kira-kira Bu Tuti ya? Siap Pak. Siap. Ya baik, kalau begitu mungkin saya cukupkan Bu Tuti, jadi nanti Bu Tuti bisa melanjutkan menyiapkan rencana-rencana yang sudah dilakukan. Lalu saya mohon izin nih Bu nih, jadi mungkin kita cukupkan nih obrol-obrolan kita ya Bu. Iya Pak. Saya terima kasih banyak ya Pak sudah bisa sharing dengan Pak Sigit. Ya sama-sama Bu Tuti. Siap. Oke baik, sehat selalu Bu Tuti ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk Pak Sigit dan Bu Tuti, alhamdulillah ya untuk coachingnya hari ini berjalan sangat lancar nih. Dan saya lihat dari coachnya sendiri juga Bu Pak Sigit ini mampu menghadirkan dan menyuguhkan pertanyaan pematik yang membangun, dan tentunya seorang coach ini yaitu Bu Tuti juga mampu mengungkapkan permasalahannya dengan sangat terbuka, sehingga dari hasil obrolan itu tadi coach dan coachnya ini mampu menghadirkan gagasan-gagasan baru gitu. Nah di sini kan Bu Tuti sebagai coachingnya ya, jadi mempunyai permasalahan, jadi ketika anak itu tidak menyukai dalam pelajaran PAI gitu kan. Nah tujuan dari Bu Tuti ini bagaimana agar anak ini mampu menyukai dengan indikasi nilai agamanya itu bagus gitu kan. Melalui apa? Melalui metode yang disuguhkan yang jauh lebih baik dari sebelumnya oleh Bu Tuti. Nah dari gagasan-gagasan ini seorang coach juga ternyata sudah mampu nih menghadirkan jawaban sendiri dari apa yang disuguhkan gitu kan, dari pertanyaan-pertanyaan yang disuguhkan oleh seorang coach yaitu Pak Sigit ya. Jadi itu untuk penilaian sebagai supervisor dalam coaching ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Hari ini saya Ibu Tuti Alawiyah melakukan observer kepada Bu Siti Salbia dan Pak Sigit Tinarcoyo yang hari ini kita akan mempraktikkan tentang coach dan coaching ya pada sesi coaching ini. Nah di sini sebagai supervisor saya itu yang pertama akan mendiskusikan rubrik penilaian nanti terhadap kan pasca supervisi. Itu semua akan saya nilai dari
percakapan rekan berdua gitu. Nah, mungkin saja hari ini bisa kita mulai. Dipersilakan pada Pak Sigit dan Bu Siti Salbia. Ya, Pak, udah. Ya, Bu Siti. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Salbia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu Siti Salbia, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah Pak Sigit sehat. Gimana kabar Pak Sigit juga hari ini? Ya, alhamdulillah sehat, alhamdulillah baik Bu Siti. Ya, kemarin mohon izin kemarin saya chat Bu Siti ya, jadi saya minta waktunya Bu Siti nih. Pasti kan Ibu juga banyak kesibukan, tapi sesuai dengan chat kemarin saya mohon izin sekitar 20 menit minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol nih, karena saya dengar-dengar Bu Siti kan sering melakukan coaching atau konsep coaching terhadap rekan-rekan guru lain. Nah, jadi saya ingin ngobrol-ngobrol nih Bu tentang yang ingin saya obrolkan atau masalah yang saya sedang hadapi Bu Siti. Iya, baik Pak Sigit. Ya, kemarin kita sudah ngobrol via WA bentar ya Pak. Tentu kalau hanya dengan WA tuh kayaknya kurang puas gitu kalau nggak ngobrol langsung seperti ini nih Pak. Iya, benar Bu. Jadi dari hasil obrolan ini ya kita bisa menemukan ide yang bagus nih Pak Sigit. Silahkan mungkin apa permasalahan apa yang sedang Pak Sigit alami, barangkali saya bisa bantu ide gitu Pak Sigit. Ya, baik. Pak. Ya, terima kasih Bu Siti. Sebelumnya terima kasih untuk waktunya. Jadi gini Bu, saya kan kebetulan mengajar menjadi guru sejak tahun 2014 nih Bu Siti nih. Nah, kebetulan saya punya pengalaman juga udah pernah mengajar SMA atau SMK, SMP, SD. Nah, sekarang saya bertugas di salah satu yayasan sekolah swasta. Home base saya, start meninggal saya di SD nih Bu Siti nih. Jadi permasalahan yang saya alami atau unek-unek yang ingin saya sampaikan, jadi kan memang karena saya guru komputer, guru ICT kan perlu untuk meningkatkan kompetensi pedagogik atau misalnya uh, sering mengikuti workshop-workshop pelatihan untuk peningkatan skill gitu ya, karena utamanya adalah pendidikan saya mengajar komputer nih Bu Siti nih, tapi pasti kan banyak tuh pelatihan-pelatihan yang non komputer tuh Bu, dan dimana pasti kita banyak workshop-workshop kita gunakan untuk sebagai media pembelajaran. Nah, tapi saya ada mengalami suatu kesulitan nih Bu, kalau misalnya mengajak rekan-rekan guru lain untuk ikutan itu pada nggak mau gitu Bu Siti. Itu kira-kira yang saya ingin diskusikan Bu Siti. Iya. Gini Pak Sigit ya, permasalahan yang terjadi itu sebenarnya sudah umum terjadi juga di sekolah-sekolah yang lain ya Pak ya, termasuk di sekolah saya. Jadi rata-rata memang orang yang mau belajar itu bukan berarti orang yang harus senior gitu kan, justru malah yang muda-muda juga kadang ya itu tadi motivasi diri untuk mau belajarnya sangat kurang. Nah, namun permasalahan Pak Sigit ini apakah sudah diobrolkan gitu kan dengan teman sejawat atau dengan kepala sekolahnya gitu yang jadi hambatan Pak Sigit untuk mau gitu kan agar teman-temannya juga mau mengembangkan diri gitu kan dalam hal kompetensi dirinya. Iya. Karena itu kan sangat penting ya bukan buat dirinya sendiri tapi juga buat kemajuan anak didiknya kan gitu Pak Sigit. Iya, jadi tentunya saya menghubungi Bu Siti. Harapan saya adalah ketika nanti sudah selesai ngobrol-ngobrol atau saya diskusi dengan Ibu nih, nanti saya bisa mendapatkan pandangan atau misalnya saya menjadi tercerahkan nih bagaimana kira-kira fenomena atau permasalahan yang saya hadapi gitu ya. Nah, kalau tadi yang berkaitan dengan Ibu tanyakan tuh ya palingan kalau misalnya memang ke teman-teman atau ke rekan-rekan tersebut ya saya intinya sih mengajak Bu, mengajak terus untuk mengikuti pelatihan
secara verbal gitu kan, secara ajakan, walaupun tidak sering dalam artian pasti kan namanya manusia punya kesibukan masing-masing. Kalau diajak terus-terus pasti juga nanti bosan ya, tapi saya merasa sih ya sepertinya perlu. Tapi kalau saya pribadi kan kalau misalnya memang ada temennya gitu kan jadi lebih lebih enak, lebih semangat lagi Bu. Kalau misalnya kaitannya dengan berbicara kepada atasan, wakil kepala atau kepala, kebetulan memang belum Bu Siti, gitu Bu Siti. Iya. Jadi apa yang dialamin Pak Sigit yang dapat saya tarik simpulannya adalah itu tadi ya, bagaimana agar teman juga seiring sejalan untuk mau mengembangkan diri dia gitu kan. Cuman mungkin kalau merasa nggak enak. Kenapa? Karena kan Pak Sigit sendiri adalah sebagai teman gitu kan. Kalaupun mengajak juga sudah temannya itu gitu kan. Jadi intinya sih sudah apa ya, sudah berusaha lah untuk mengajak. Nah dalam hal ini rencana apa kira-kira setelah mampu ngobrolin seperti itu, rencana kedepannya mau seperti apa nih Pak Sigit, biar si teman kita itu tergugah hatinya gitu kan untuk bisa mau belajar bareng dengan kita gitu kan, apapun pelatihannya mereka semangat untuk mengikuti, karena dengan begitu kan imbasnya bukan ngefek ke dirinya saja ya Pak, namun juga untuk siswa-siswinya gitu kan. Nah setelah Bapak mengajak seperti itu, ke depan rencana seperti apa lagi yang kira-kira tepat nih untuk apa menumbuhkan rasa biar mereka itu mau untuk belajar gitu Pak Sigit kira-kira. Ya, jadi kan kalau di sekolah saya itu Bu tiap pagi itu kan ada istilahnya morning briefing ya. Intinya kita rapat singkat menggunakan Microsoft Teams di mana pasti ada informasi terbaru baik itu dari PIC kegiatan atau misalnya dari wakil kepala atau kepala tentang kegiatan terkini atau misalnya memang ada isu-isu yang sedang disampaikan. Nah, karena misalnya memang sedang booming pendidikan guru penggerak Bu, jadi kan kebetulan ya saya sharing aja nih di sekolah saya dari TK, SD, SMP, SMA kan saya kebetulan calon guru penggerak yang pertama nih Bu, angkatan 9. Nah karena ada program booming program tersebut dari atasan, dari kepala pendidikan, head of academic dan kepala sekolah juga tidak bosan-bosan sering saat morning briefing itu menyampaikan, ayo semuanya guru-guru dicek SIM PKB-nya untuk cek kira-kira untuk mengikuti calon guru penggerak atau pendidikan guru penggerak angkatan 10, 11 dan selanjutnya karena memang dibuka sampai 15 ya Bu ya. Nah, pada saat itu Bu, jadi kalau misalnya dilihat dari respon teman-teman guru tuh, iya siap. Kita menyebut sesama rekan guru atau anak-anak menyebutnya kan Mister dan Miss ya. Siap Miss, nanti ikutan, siap nanti daftar. Nah, gitu kan. Nah, saya menangkap sinyal itu. Wah, berarti si A, B, C, D, oh kan saya ternyata semangat nih gitu kan. Tapi pas saya tanya ternyata ayo gitu. Ternyata ya cuma sekedar biar menjawab instruksi dari atasan aja, tapi pada kenyataannya ya itu Bu, ternyata cuman apa ya? Tidak sebenar-benarnya ingin gitu ya, kira-kira cuma sekedar menjawab saja. Nah, ya mungkin rencana berkaitan pertanyaan tadi ya, rencana ya mungkin ya tentunya mungkin saya akan melibatkan bukannya dalam artian di sini saya akan mengadukan gitu ya, tapi mungkin dalam kondisi-kondisi tertentu entah rahasia atau misalnya dalam bentuk peraturan ya mungkin nanti saya akan menyampaikan juga. Karena apa? 3 bulan, 4 bulan dari Agustus saya melakukan pendidikan guru penggerak ini ternyata ya banyak manfaatnya gitu Bu. Nah jadi manfaat-manfaat yang lain yang saya dapatkan sekarang dan nanti usai pendidikan guru penggerak ya saya pengen teman-teman juga merasakan ya, karena memang kebetulan kami di sini guru swasta ya. Ya mungkin ini adalah salah satu opsi bagus buat kami guru-guru swasta yang belum sempat atau belum bisa menjadi ASN misalnya, kalau misalnya guru P3 dan yang lain-lain. Jadi mungkin saya akan ini Bu menyampaikan ke wakil kepala atau kepala sekolah gitu Bu Siti.
Baik, jadi rencana Bapak ke depan akan menyampaikan ke kepala sekolah ya, Pak Sigit. Iya, Bu. Juga selain itu memberikan menjadi motivator ya buat teman-temannya tentunya dalam hal ini kan Pak Sigit juga sebagai guru penggerak yang harus mampu gitu kan menggerakkan teman-temannya gitu kan. Walau bagaimana tentu ini kan kewajiban Pak Sigit juga di situ sebagai motivator dalam hal pembelajaran gitu kan, karena dalam guru penggerak itu sebenarnya intinya kan memang untuk mau mengembangkan diri ya Pak Sigit. Jadi strategi Bapak saya rasa ya cukup bagus, apalagi kalau dengan melibatkan kepala sekolah tadi gitu Pak Sigit. Nah selain kepala sekolah yang saya tanyakan ini siapa saja nih yang kira-kira dapat membantu daripada strategi yang Bapak terapkan itu gitu, yang bisa Bapak lakukan di sekolah Bapak. Ya Bu, jadi kan tadi kan mungkin ya sebenarnya saya merasakan problem atau masalah ya sedikit banyaknya saya juga terbayangkan solusi sebenarnya Bu ya, tapi ya itu saya ngobrol-ngobrol dengan Ibu pengen mendapatkan penguatan-penguatan atau misalnya sharing pengalaman, siapa tahu mendapatkan insight yang baru. Jadi ya itu mungkin saya akan menyampaikan atau berdiskusi kepada wakil kepala atau kepala sekolah gimana baiknya dibuat menjadi peraturan atau instruksi atau sejenisnya ya, karena misalnya memang saya juga cuma guru biasa di sini. Ya paling untuk memastikan itu terjadi atau berjalan ya kebetulan gini Bu, kalau di sekolah saya kebetulan itu rombalnya kelasnya itu ada 22 sampai 24. Jadi efeknya itu ruang guru juga terbagi jadi 3. Jadi ada 2 gedung. Gedung pertama itu untuk kelas 1 sampai kelas 4 itu ada 2 ruang guru di sana, namanya ruang guru lower lantai 2 dan ruang guru lower lantai 3, di mana di situ juga bergabung guru-guru kelas 4. Lalu ruang guru ketiga di gedung yang berbeda Bu, agak terpisah ya mungkin sekitar 200 atau 300 meter kira-kira. Lalu di situ ada ruang guru upper. Nah kebetulan saya meja saya di ruang guru upper ya, paling nanti secara langsung dan gak langsung saya juga akan melibatkan rekan guru saya di ruang guru upper Bu, utamanya yang dekat dengan saya. Mungkin nanti kan beliau bisa melihat saya aktivitas saya guru penggerak, jadi juga bisa menguatkan saya atau bisa juga membantu saya secara tidak langsung dan langsung dan tidak langsung. Begitu Bu Siti. Iya, jadi yang membantu bagaimana langkah kedepannya yaitu dengan cara itu tadi ya Pak, kita ngobrol dengan kepala sekolah dan juga kita terus motivasi teman sejawat ya Pak ya, Pak Sigit yang depannya gitu kan. Iya Bu Siti, benar Bu. Jadi melibatkan teman-teman dan atasan tentunya ya. Kalau misalnya workshop atau pelatihan itu kaitannya dengan guru penggerak dan yang lain-lain. Iya. Baik Pak Sigit, dari apa yang kita obrolkan tadi, tentunya Bapak sebagai coach tentunya juga dapat menemukan solusi ya dari apa yang kita obrolkan tadi, yaitu tadi dengan cara kita satu menjadi motivator buat teman kita, yang keduanya kita bangun komunikasi dengan baik yaitu dengan kepala sekolah, karena kepala sekolah itu kan punya wewenang yang lebih dari kita gitu kan. Beliau mampu menyampaikan nanti ke timnya dibanding kita yang hanya sebagai guru misalnya yang tentunya ngerasa nggak enak ya Pak Sigit kalau untuk langsung seperti itu gitu. Jadi tentu kalau Pak Sigit sering ngobrol apa yang menjadi ide, apa yang menjadi gagasan Pak Sigit disampaikan ke kepala sekolah, nah nanti kepala sekolah itulah yang mengeluarkan ide-ide baiknya ke guru-guru. Ya mungkin untuk permasalahan Pak Sigit ini sebenarnya Pak Sigit sendiri mampu ya menemukan gagasan ataupun solusi dari apa yang kita obrolin gitu ya Pak Sigit ya? Iya Bu. Jadi ya itu ya yang tadi saya sampaikan ya. Secara sadar tidak sadar sebenarnya juga saya mungkin udah punya rencana atau gagasan untuk mengatasi masalah tersebut tadi ya.
Tapi ya itu tadi berdasarkan obrolan itu saya menjadi semakin kuat nih Bu. Jadi semakin terkuatkan, tercerahkan. Saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah atau kepala sekolah dan melibatkan teman-teman. Nah, itu sih kira-kira solusi untuk permasalahan saya Bu Siti ya. Jadi ya puji syukur alhamdulillah saya semakin mantap nih Bu untuk solusinya Bu Siti nih. Ya, jadi semakin mantap. Dan saya tanya nih, bagaimana nih perasaan Pak Sigit setelah melakukan coaching ini nih Pak? Ya itulah Bu, tentu yang saya rasakan adalah senang ya Bu, senang dalam artian ya ini ya kita butuh ngobrol, butuh sharing nggak cuma dari lingkungan sekolah saja, tapi juga bisa dari rekan-rekan yang lain karena saya percaya kita membina hubungan atau memiliki rekan-rekan dari institusi atau sekolah lain ya ini saat momen-momen seperti ini kita bisa saling menguatkan dan mendapatkan insight yang berbeda. Jadi kalau dari dalam mungkin situasinya seperti itu, mungkin dari luar ya itu ada insight-insight baru yang lebih segar yang saya dapatkan. Jadi pada prinsipnya sangat senang Bu. Jadi terima kasih untuk waktunya Bu Siti. Nggak kerasa nih udah 15 menit kita ngobrol-ngobrol ya karena memang Bu Siti kan pasti ada kegiatan lain. Gitu sih Bu Siti. Ya, baik Pak Sigit, sama-sama untuk sharing hari ini. Namun sebelum saya tutup nih Pak, kira-kira rencana tindak lanjut dari apa yang kita obrolin tadi, teknisnya mau seperti apa yang akan dilakukan Pak Sigit di sekolah nih, biar saya juga punya gambaran keberhasilan kita untuk coaching saat ini gitu. Ya rencana Gimana rencana tindak lanjut ke depannya? Iya, tindak lanjutnya nanti saya akan coba langsung ke wakil kepala atau kepala Bu. Nanti mungkin ada arahan dari sana. Jadi nanti kalau misalnya memang peraturan atau instruksinya sudah jelas, teman-teman sudah dengar, nanti baru saya akan ke teman-teman utamanya di ruang guru upper. Gitu kira-kira Bu rencananya dan pasti nantinya tetap perlu saya akan komunikasikan ke Bu Siti ya untuk progres atau perkembangannya. Gitu Bu Siti. Ya. Baik, mungkin kita cukupkan ya untuk coaching kita saat ini. Dan mohon maaf barangkali dari hasil obrolan saya juga kurang maksimal nih Pak Sigit. Tapi dengan mau banyak belajar, insya Allah kita akan mampu mengembangkan diri kita dalam hal coaching ya Pak Sigit. Ya Bu. Jadi kita selesaikan semua permasalahan itu dengan komunikasi yang baik. Itu kan kita ada teman di situ kan, itulah pentingnya kita berteman dan saling sharing Pak Sigit. Ya baik, terima kasih Bu Siti Salbia untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih, nanti akan saya menghubungi Ibu secepatnya ya Bu. Ya Bu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Siti. Alhamdulillah proses coaching antara Bu Siti dan Pak Sigit berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan bisa dapat menemukan solusi dari segala permasalahan. Mungkin di sini untuk penilaian saya ya, dari pra-observasi itu antara coach dan coach itu sudah menemukan chemistry pembicaraan ya, sudah paling ada keterbukaan gitu kan. Untuk sudah bermitra untuk melakukan sharing terhadap permasalahan yang ada. Untuk pasca observasi mungkin di sini coach itu menemukan sebuah dari permasalahan itu adanya keengganan kawannya diajak untuk ikut kegiatan beliau ya, Pak Sigit. Iya benar Bu Siti. Dengan adanya kompetensi tambahan seperti morning listening yang di sekolah ya Pak ya, dan mengikuti grup gerak itu terpacu kawan-kawannya untuk ikut mengikuti langkah Pak Sigit tersebut ya. Dan untuk proses coachingnya itu di antara coach dan coach itu sudah mampu melakukan kemitraan dan pembicaraan serta sharing dua arah. Jadi sudah bisa melakukan
antara coach dan coach itu sudah bisa menemukan dan membangun keterbukaan yang baik tanpa adanya judgement. Terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Mungkin bisa kita di hari ini. Nah, itu saya sedikit masukan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.